Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin rahmakumullah, dengan momentum Hari Anak Nasional pada tahun 2025 ini, mari kita merefleksi ataupun merenungkan kembali tentang betapa pentingnya amanah anak-anak bagi kita semuanya. Anak-anak adalah merupakan titipan dari Allah Ta'ala yang harus kita jaga dan harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Anak cerdas merupakan lentera bangsa menuju Indonesia emas. Kalau kita tinjau tentang sejarah para ulama kita tempo dulu, banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya Imam Ahmad bin Hambal yang merupakan pendiri mazhab Hambali, beliau pernah bercerita, "Ibundakulah yang menuntut diriku hingga aku hafal Al-Quran ketika masih berusia 10 tahun." Masya Allah. Dia selalu membangunkan aku jauh lebih awal sebelum waktu sholat subuh tiba. Memanaskan air untukku karena cuaca di Baghdad sangat dingin. Lalu memakaikan baju dan kami pun sholat semampu kami. Ibunda mengenakan pakaian yang lengkap dan memakai khimarnya atau jilbabnya di kepala serta menutup seluruh tubuhnya dengan hijab. Lalu kami berangkat lebih awal ke masjid karena rumah agak jauh dan karena jalan masih begitu gelap. Sehingga bisa kita ambil pelajaran bahwa kecerdasan para ulama terdahulu tidak terlepas dari peran orang tua. Mereka sangat bersemangat mendidik anak-anaknya agar cerdas, membekalinya dengan ilmu agama yang memuliakannya di dunia dan di akhirat. Mereka dicatat sejarah sebagai aktor di balik lahirnya sosok-sosok imam besar, perawi hadis, ilmuwan terkenal, dan para penulis kitab-kitab legendaris yang jadi rujukan umat sepanjang masa. Nah, berkaca pada mereka yang melahirkan generasi emas, tadi sudah kita singgung bagaimana Imam Ahmad bin Hambal yang terlahir dari keluarga yang sangat fakir, memiliki ibu yang konsisten mengarahkan anaknya sholat malam dan sholat di masjid bersamanya walau cuaca sangat dingin. Inilah penting memanfaatkan waktu pagi ya, sebagaimana doa Rasulullah SAW, Barakallahu li ummati fi bukurihim. Semoga Allah memberikan barokah kepada umat di waktu pagi mereka. Ketika waktu pagi ini diisi dengan ibadah, ya sholat malam, sholat subuh berjamaah, maka inilah yang memberikan keberkahan, termasuk di sini kepada Imam Ahmad. Walaupun dalam keterbatasan sisi materi, tidak menghalangi beliau untuk memiliki semangat belajar luar biasa. Dalam perjalanan beliau untuk belajar lintas kota, lintas provinsi, ya, beliau menemui para gurunya, tidak jarang menemukan hambatan dari sisi ekonomi, kehabisan bekal ya, sehingga beliau sampai menjadi kuli juru panggul untuk mendapatkan upah yang dengan itu bisa bertahan hidup dan bisa menjadi bekal di perjalanan mencari ilmu. Itulah semangat luar biasa. Juga Ibunda Imam Bukhari yang intens mendorong anaknya untuk belajar ke ulama-ulama besar, menekankan padanya agar mempelajari adab sebelum ilmu. Demikian pula Al-Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun dan kitab Al-Muwatta
pada usia 10 tahun di bawah asuhan ibunya meski terbatas secara ekonomi. Beliau sejak kecil sudah yatim, ya lahir di Gaza dan dibawa ibunya ke Mekah, bertemu dengan keluarga besar di sana. Dalam keterbatasan itu diajar oleh guru-guru yang ada di Mekah, kemudian berangkat ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik, sampai menjadi seorang pendiri mazhab Syafi'i yang banyak diikuti di Indonesia. Ya. Luar biasa, ini juga tidak lepas dari asuhan ibunya, meski dalam keterbatasan dari sisi ekonominya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani sengaja mengarang kitab hadis yang terkenal, yang menjadi rujukan umat di banyak dunia Islam, yang berjudul Bulughul Maram. Ini kumpulan kitab hadis fikih. Sebagai kado spesial atas kelahiran putranya, ia sengaja menyusun kitab tersebut sebagai kurikulum panduan untuk mengajar putranya kelak. Tidak ketinggalan Ibnu Jauzi pun menyusun kitab Lutfatul Kabad fi Nasihatil Walad sebanyak 18 bab sebagai cahaya nasihat untuk anaknya. Kemudian kalau kita ambil ya dari sejarah, saya cuplek di sini tentang peran orang tua dalam pendidikan anak, kolaborasi antara ayah dan ibu. Ada sebuah kisah yang penuh hikmah yang terjadi di Madinah. Jadi pada saat dulu ada seorang pejuang Muslim yang ikut berjuang membebaskan tanah air Islam, walaupun beliau ini seorang budak dimiliki oleh tuannya, si pejuang ini bernama Farrukh. Berjuang ke sana kemari untuk membela dan menyebarkan Islam, menaklukkan negeri-negeri bersama dengan majikannya. Dan pada satu saat, sebagai rasa syukur dari majikan ini, membebaskan Farrukh dengan diberikan uang sebanyak 30.000 dinar. Kemudian ditanya, apa rencanamu wahai Farrukh? Ya. Ketika dia sudah menyampaikan terima kasih karena sudah dimerdekakan oleh tuannya, ditanyakan, apakah kamu kembali ke Irak? Kata Farrukh, tidak, saya ingin hidup di Madinah. Padahal di Madinah tidak ada keluarga satupun, tapi dia sudah berobsesi untuk tinggal di Madinah. Maka datanglah Farrukh ke Madinah, menikah dengan seorang wanita solihah, dan pada saat itu wanita solihah ini mengandung. Dalam kondisi yang mengandung itulah Farrukh terpanggil untuk memenuhi panggilan jihad ke daerah Khorasan dan sekitarnya, sehingga perlu waktu yang sangat lama. Jadi pada saat istri Farrukh ini yang disebut wanita solihah itu melahirkan putranya, tidak didampingi oleh sang suami. Singkat cerita, setelah 30 tahun, Farrukh ini pulang ke Madinah, tapi tidak dikenali ya, sehingga sempat terjadi kesalahpahaman. Dan saat itulah dia mendatangi rumahnya, kemudian bertemu dengan istrinya dan menanyakan, setelah berbincang-bincang ya, mana uang yang dulu aku titipkan ya. Kata istrinya, besok kamu akan tahu ya, akan mengetahui hasilnya, begitulah. Nah, ternyata mereka kemudian istirahat ya, dan pada saat pagi hari Farrukh agak ketinggalan sholat di Masjid Nabawi. Nah, setelah sholat itu ada halaqah kubro, dihadiri oleh banyak jamaah. Kemudian yang mengajar itu seorang guru yang masih muda. Tetapi murid-muridnya begitu banyak dari kalangan paling tua sampai paling muda. Mereka berkumpul mencatat ilmu yang disampaikan oleh guru muda ini. Di antara murid-muridnya itu ada Imam Malik bin Anas, ada juga Imam Abu Hanifah, dan juga ada ulama-ulama besar yang lain.
Maka dia coba bertanya kepada salah satu jamaah, siapa guru yang mengajar ini? Rupanya ilmunya sangat luas. Dijawab, dia adalah Rabi'ah. Kami sebut biasanya Rabi'ah Ar-Ra'yi. Kenapa demikian? Karena ketika banyak masyarakat yang berbeda pendapat, ketika tidak ditemukan dalil di Al-Quran atau di As-Sunnah, maka kami bertanya kepada beliau, dan beliau memberikan jawaban hasil analisa atau ijtihadnya, sehingga disebut Rabi'ah Ar-Ra'yi. Siapa nama ayahnya? Nama ayahnya adalah Farrukh, dan kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Wah, maka betapa kagetnya ya, ternyata yang memberi materi itu adalah anaknya sendiri. Maka segera dia bergegas pulang ke rumah, menyampaikan rasa bangganya, rasa syukurnya kepada istrinya. Maka sang istri saat itu memanfaatkan kekagetan dari suaminya untuk membahas masalah uang. Wahai suamiku, apakah kamu masih bertanya tentang masalah uang 30.000 dinar ya? Jadi pada saat Farrukh pulang itu kan membawa 4.000, dia ingin menggabungkan uang dengan yang dulu ditinggalkan supaya untuk bisa membeli kebun kurma. Nah, pada saat itu istrinya mengatakan bahwasannya uang 30.000 itu telah habis, tidak tersisa dalam rangka untuk membiayai pendidikan putranya, sehingga bisa menjadi ulama besar seperti saat ini. Kemudian istrinya bertanya, kira-kira mana yang lebih kamu pilih wahai suamiku, uang 30.000 dinar ataukah anakmu yang sekarang ini dengan keilmuannya itu? Maka suaminya mengatakan, wallahi saya lebih memilih kondisi putraku yang seperti saat ini dengan keilmuannya daripada dunia dan segala isinya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Ada peran orang tua di sini, walaupun ayah tidak bisa mendampingi secara fisik, tetapi meninggalkan materi untuk istrinya, yang dialokasikan istrinya dengan amanah untuk pendidikan putranya. Yang dengan itulah kemudian bisa mendidik putranya menjadi ulama besar, menjadi rujukan umat, dan jasanya bisa dikenang ya sepanjang masa. Itu contoh ya, kisah penuh hikmah dari para pendahulu kita dulu. Nah, lebih dari itu, kalau kita berkaca pada para ulama yang dari latar belakang multidisiplin ilmu ya, seperti Ibnu Sina ini, ulama yang sangat mahir ya dalam bidang lintas ilmu, ilmu agama dan ilmu dunia. Bahkan dalam kedokteran beliau menjadi rujukan ya. Sosok yang mendampingi Ibnu Sina itu adalah ayah beliau ya. Ayah beliau ini mendampingi Ibnu Sina sehingga bisa melejitkan kecerdasan anaknya dengan menyediakan buku-buku, mencari guru terbaik, juga menjadikan rumahnya sebagai tempat diskusi para ulama. Di samping itu juga ada contoh dari orang-orang yang di luar sana, seperti tokoh Thomas Alva Edison yang kecilnya dikenal sebagai anak bodoh dan agak tuli hingga dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya dididik oleh ibunya, yaitu Nancy Mantweni, hingga mencapai kejeniusan yang membuatnya menjadi penemu paling berpengaruh dalam sejarah dengan 1093 hak paten atas namanya. Luar biasa, inilah kecerdasan seorang Thomas Alva Edison yang sebelumnya dianggap tidak punya kemampuan ini. Ini contoh-contoh dalam sejarah betapa pendampingan orang tua ini luar biasa kepada tumbuh kembang putra-putranya. Karena sebenarnya semua anak itu cerdas, memiliki potensi. Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang merubah kondisinya dari fitrah, dari Islam menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, berkaca pada aktor di belakang tokoh-tokoh besar di atas, kita sebagai orang tua harus
ekstra, melipat gandakan semangat dan upaya dalam mendidik anak agar karakter unggul mereka itu tumbuh. Karena setiap anak memiliki potensi kecerdasan dan keunikan masing-masing. Cerdas bukan hanya dilihat dari aspek kognitif, hanya dari kepintaran otak saja, tetapi juga aspek lainnya seperti emosional, sosial, dan spiritual. Hadits ini menekankan pentingnya peran orang tua dalam memaksimalkan tiap aspek kecerdasan tersebut. Kendala ekonomi bukan alasan tidak dapat menghasilkan anak-anak yang cerdas. Namun yang utama adalah bagaimana orang tua sadar untuk selalu memperkaya dirinya dengan pemahaman agama yang mumpuni agar bisa mengajarkan agama pada anak-anaknya. Kita diingatkan di surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Jadi Allah yang memberikan jaminan rezeki kepada anak-anak kita. Kita hanya perantara. Kalau orang tuanya misalnya tidak ada, maka akan ada pintu-pintu rezeki lainnya yang Allah kirimkan kepadanya. Maka kita serahkan tawakal total kepada Allah Ta'ala. Ada sebuah dialog di sini ya antara Malik bin Dinar. Beliau pernah melihat seorang laki-laki dewasa yang buruk sekali kualitas sholatnya. Dan beliau berkata, sungguh kasihan keluarga besarnya. Nah, seseorang di dekatnya bertanya, wahai Malik bin Dinar, yang jelek sholatnya laki-laki dewasa ini, tapi mengapa kamu kasihani adalah keluarga besarnya? Kata Malik bin Dinar, karena laki-laki dewasa ini adalah yang paling tua di antara keluarga besarnya. Dan dari sosok yang dituakan inilah, anggota keluarga akan belajar darinya. Jadi kalau dia tidak memiliki kecakapan dalam bidang ibadahnya, maka dampaknya juga kepada keluarga besarnya, karena mereka akan mengikuti apa yang ditampilkan, yang dilakukan oleh yang paling tua ini. Karenanya penting kita evaluasi diri kita, sudah seberapa jauh kita berusaha belajar agama, dan seberapa besar kita telah menjadi teladan utama untuk anak-anak kita. Kita ingat bagaimana pelajaran yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim. Bukankah kedalaman ilmu Luqman Al-Hakim juga mengajarkan kepada kita betapa melahirkan anak yang cerdas adalah diawali dengan teladan didikan yang menyentuh hati. Ia wasiatkan hal utama dalam hidup dengan panggilan cintanya, ya bunayya, kepada anaknya, ya. Bukan ya bani atau ya ibni, tapi ya bunayya, wahai anakku tersayang. Nasihat tegakkan tauhid, berbakti kepada orang tua, mendirikan sholat, berbuat baik, menjauhi kemungkaran, serta adab dalam berbicara dan bersikap, disampaikan Luqman dengan lembut, menyentuh kalbu sang anak. Ketika hati anak sudah disentuh, maka akan mudah menyentuh akalnya untuk beramal soleh. Dalam hadis dikatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga dan anak-anaknya. Jadi di sini ada pesan penting ya, kalau anak sudah bisa disentuh hatinya oleh orang tua, maka akan mudah orang tua menyentuh akalnya untuk beramal soleh. Kalaupun belum bisa mendapatkan apa-apa yang ditargetkan oleh orang tua, barangkali yang terjadi pada anak ini belum merasa tersentuh oleh apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Maka perlu terus ada upaya dari orang tua dengan berdoa, dengan melakukan cara-cara yang bagus ya untuk mencari apa kira-kira bahasa cinta sang anak ini, sehingga bisa klik antara orang tua dengan anak ini. Maka mari kita optimalkan generasi cerdas untuk Indonesia emas. Semangat Hari Nasional, Hari Anak Nasional 2025 ini menjadi momentum tepat untuk mengajak semua elemen mencapai visi Indonesia emas 2045, yaitu menjadi negara Nusantara
berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Di antaranya dengan bersama-sama mengupayakan lahirnya generasi cerdas secara masif. Kecerdasan anak bangsa adalah hal utama yang harus diupayakan. Ketika satu bangsa memiliki visi menjadi negara maju, generasi cerdas adalah investasi masa depan bangsa, kunci penting yang menjadi ujung tombak mewujudkan visi tersebut. Merekalah agen perubahan dan penggerak kemajuan bangsa, generasi penerus yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berinovasi dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Maka di sini kita membutuhkan pendekatan yang holistik, ya, pendekatan yang integral. Hal ini tentu tak bisa hanya mengandalkan upaya orang tua saja. Namun dibutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, juga regulasi pemerintah untuk menghasilkan pendidikan berkualitas dan pembentukan karakter yang kokoh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apakah orang yang berilmu itu sama dengan orang yang tidak berilmu? Ini istifham ingkari, ya, jawabannya pasti tidak sama. Peran holistik ini akan merangkum pengembangan potensi diri secara menyeluruh, baik sisi kognitif, emosional, sosial, fisik maupun spiritual. Dari sini diharapkan lahir generasi yang berakhlak mulia, berdaya saing, dan mampu berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Dengan demikian, anak-anak cerdas dapat menjadi lentera bangsa yang membawa Indonesia menuju kemajuannya. Mari kita semua berperan aktif dalam mendampingi perkembangan anak-anak agar memiliki karakter kuat dan berdaya saing global untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, ya. Ini upaya cita-cita yang luhur dari negara kita ini, mari kita dukung, ya, karena sangat tepat dan bersinergi dengan nilai-nilai agama kita, ya. Adapun kegiatan-kegiatan yang sebagaimana ditaklimatkan oleh DPP, ya. Jadi mari kita lakukan ceria bersama anak dengan pilihan kegiatan sebagai berikut. 1. Pengajian keluarga. 2. Bermain bersama anak. 3. Berolahraga bersama anak. 4. Membaca bersama anak. 5. Hadir di kajian atau seminar tentang anak. 6. Liburan akhir pekan bersama anak. Yang 7. Makan malam bersama anak. Yang 8. One-on-one activity bersama masing-masing anak. Kemudian juga yang 9. Cek kesehatan anak. 10. Diskusi dengan anak tentang berinternet secara sehat, dan lain-lainnya. Ini kalau anak-anak kita lagi bersama kita, tapi kalau mereka sudah dewasa, sudah terpisah, atau sebagian di pesantren, maka yang tersisa di rumah kita ajak begitu, ya. Kalaupun bisa dilakukan secara online juga monggo, ya. Jadi silahkan kita lakukan pilihan-pilihan kegiatan. Barakallahu fikum jami'an, walafumikum Allahu wali taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.